Setelah gagal menjatuhkan Pak Jokowi dengan isu ijazah, para pembenci mulai menyerang Mas Gibran. Tujuannya hanya satu, agar Bapak Jokowi dan keluarganya tidak muncul ke permukaan nanti di tahun 2029. Para pembenci ini kewalahan melihat betapa banyaknya pendukung Pak Jokowi dan Mas Gibran, yang tentunya ini akan menjadi lawan berat bagi mereka yang ingin berkuasa di Indonesia, terutama dari kubu Anies Baswedan dan PDIP. Saat ini mulai bermunculan prediksi-prediksi dari para pengolah data survei bahwa nanti orang-orang ini akan berhitung matang jika Bapak Jokowi dan Mas Gibran tetap muncul ke permukaan dan namanya harum, tetap baik, dan angka elektabilitasnya tetap tinggi. Nah, orang-orang ini yang ingin bersaing di pemilihan capres, gubernur, legislatif, mereka ini merasa bahwa waduh nih kayaknya kita nggak sanggup nih kalau melawan Pak Jokowi dan Mas Gibran dan orang-orang yang mendukung mereka berdua ini, kita kayaknya nggak sanggup nih. Duit kita harus banyak sekali untuk mempengaruhi suara-suara yang mendukung Pak Jokowi dan Mas Gibran. Sehingga mereka berpikir bahwa jika saat ini Pak Jokowi dan Mas Gibran bisa dijatuhkan, maka mereka tidak perlu lagi mengeluarkan uang banyak di tahun 2029. Mereka tidak perlu lagi bersusah payah untuk meyakinkan rakyat tentang siapa mereka. Kita tahu orang-orang yang membenci Pak Jokowi dan Mas Gibran ini kualitasnya nol semua, tidak berkualitas. Kita tahu orang-orang yang membenci Pak Jokowi ini adalah orang-orang penjual agama, orang-orang yang ingin berkuasa tetapi tidak punya ide untuk kemajuan bangsa. Kita tahu mereka yang membenci Pak Jokowi dan orang-orang yang mendukung Anies Baswedan adalah orang-orang yang gila surga, tetapi mereka ingin menyerakahi dunia. Kita tahu orang-orang yang membenci Pak Jokowi dan Mas Gibran menghalalkan segala cara, bahkan memfitnah bagi mereka adalah perjuangan. Dan ini menurut saya justru langkah keliru dari mereka. Karena upaya mereka untuk menjatuhkan Pak Jokowi dan Mas Gibran saat ini adalah upaya yang sia-sia. Upaya mereka justru akan menaikkan elektabilitas Pak Jokowi dan Mas Gibran. Penyebutan nama Pak Jokowi, penyebutan nama Mas Wapres, Mas Gibran berulang-ulang di dunia media sosial, ini secara otomatis akan menjadi tagar-tagar untuk menaikkan elektabilitas Pak Jokowi dan Mas Gibran. Tentunya orang-orang yang mendukung Pak Jokowi, yang mendukung Mas Gibran juga akan kecipratan. Jadi meskipun mereka membuat rumor, fitnah, nama-nama buruk, citra-citra buruk buat Pak Jokowi dan Mas Gibran, ini tidak akan berpengaruh, tidak akan menurunkan elektabilitas mereka berdua ini. Justru elektabilitas mereka akan naik, terus-menerus naik. Jadi saran saya untuk Bapak, Ibu, para pecundang, pengecut, para pembenci, dajjal-dajjal, agar kalian membuat strategi lain. Jangan kalian menjelek-jelekan Pak Jokowi terus, memfitnah Pak Jokowi terus, memfitnah Mas Gibran terus, jangan. Jangan kalian mencari-cari kesalahan Mas Gibran, mencari kesalahan Pak Jokowi, jangan. Karena rakyat yang mencintai Pak Jokowi, mencintai Mas Gibran tidak percaya. Nggak percaya. Bagaimana kami bisa mempercayai fitnah-fitnah kalian? Bagaimana? Sementara kalian yang saat ini menjadi pesakitan di pengadilan, menjadi terdakwa atas fitnah-fitnah kalian kepada Pak Jokowi, pun tidak bisa membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Hanya bacot saja yang kalian putar-putar di media sosial, yang kalian titipkan kepada buzzer-buzzer. Hanya itu saja. Buktinya tidak ada. Bahkan kalian tidak berani membuktikan di persidangan. Ini yang akan semakin membuat kami menggila mendukung Pak Jokowi dan Mas Gibran. Dan saya yakin ini akan menambah elektabilitas Pak Jokowi dan Mas Gibran. Beranjak ke fitnah ijazah Mas Wapres, muncul orang-orang baru seperti Denny Indrayana yang membuat sayembara-sayembara. Padahal kita semua tahu Denny Indrayana itu adalah perampok, maling, sama seperti Roy Panci, maling panci. Kalau Denny Indrayana ini maling uang negara, yang sampai sekarang perkaranya belum pernah dibatalkan oleh kepolisian maupun oleh pengadilan. Jadi orang-orang yang menyebarkan fitnah kepada Pak Jokowi itu rata-rata maling. Orang-orang yang menyebarkan fitnah kepada Mas Wapres juga maling. Si Denny Indrayana maling, Roy Panci maling juga. Para maling ini dipercaya oleh orang-orang akademisi, dipanggil Prof, dokter, ahli. Leweng maling kok disebut prof. Harusnya gelar profesornya itu batal. Gelar doktornya itu batal. Karena apa? Maling, rampok. Kalau Denny Indrayana itu orang yang benar, tentu dia akan mendukung penandatanganan RUU perampasan aset koruptor. Dia pasti tidak mendukung itu. Tapi mencari masalah di kasus yang dia sendiri tidak tahu tentang ijazah Mas Gibran. Makanya dia buat sayembara. Nanti kalau kita tuduh dia sebagai penyebar fitnah, saya kan bikin sayembara. Karena saya nggak tahu apakah Mas Wapres punya ijazah SMA atau tidak. Masa profesor goblok begitu? Katanya dosen di Australia. Masa setolol itu? Dia kan tinggal di Australia. Harusnya dia tahu dong. Mas Gibran di Australia ngapain? Harusnya dia tahu. Jangan cuma dengar dari si Roy Panci, sesama maling. Ya, kalau cuma mendengar dari Roy Panci, katanya Roy Panci sudah menyelidiki bahwa di sana adalah tempat kursus. Ya sama gilanya. Datangi dong ke sana. Ke dosen-dosennya, tanya Mas Gibran kemarin-kemarin itu ngapain di sini gitu. Jangan cuma di luar pagar.
Si Roy Panci kan cuma di luar pagar, nggak masuk ke dalam, karena dia nggak dikenal. Siapa dia? Maling panci. Di Australia juga ngeliat, oh ini maling panci, ngapain saya terima? Biar aja dia di depan. Ibu Inalim itu diundang ke Australia, mewawancarai dosen-dosen yang pernah mengajar Mas Gibran. Itu lebih akurat datanya. Silahkan kalian cek Ibu Inalim. Kenapa kalian tidak menjadikan Ibu Inalim itu sebagai narsum untuk membuktikan Mas Gibran itu pernah sekolah di Australia, pernah kuliah atau tidak gitu loh. Karena Ibu Inalim yang punya data akurat, datang menemui dosennya. Kalau si Panci itu kan cuma di luar pagar. Dosennya juga empat ngeliatnya. Ngeliat mukanya si Roy itu kayak ngeliat panci bolong. Males. Sama seperti kasus Bapak Jokowi, kalian menuduh palsu, harusnya kalian membuktikan kepalsuannya di mana. Kepalsuan-kepalsuan yang kalian buktikan di media sosial itu bukan pembuktian. Itu penyebaran fitnah, pencemaran nama baik. Kalau kalian ingin membuktikan, kalian hadir ke persidangan, ke tempat yang semestinya. Jangan di media sosial. Media sosial itu adalah tempat orang-orang penyebar gosip dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jangan juga di media-media mainstream, di TV-TV nasional. Karena itu bukan tempat semestinya. Media mainstream itu untuk orang belajar, bukan untuk orang menyebarkan kebencian dan fitnah. Kalau kalian ingin membuktikan Pak Jokowi ijazahnya palsu, ke pengadilan. Demikian pula, kalau kalian ingin membuktikan Mas Gibran ijazahnya tidak ada, ke pengadilan. Jangan keluar-keluar bikin sayembara. Itu namanya mancing-mancing. Dan ini membuat gaduh. Karena kamu sendiri nggak ngerti tentang prosedur sekolah di luar negeri. Mas Gibran sekolahnya di luar negeri, jangan ngiri kamu. Mas Gibran sekolah di luar negeri itu pakai biaya sendiri, bukan pakai beasiswa. Seperti anaknya Anies Baswedan. Itu pakai beasiswa, negara yang biayai. Mas Gibran tidak. Padahal Mas Gibran bisa saja dapat beasiswa, biar sekolahnya gratis. Tapi tidak. Karena bapaknya anti menggunakan uang negara untuk kepentingan keluarganya. Beda dengan pejabat-pejabat lainnya itu. Saran saya begini ya buat para pembenci Pak Jokowi dan Mas Gibran. Kalian stop memfitnah atau Pak Jokowi dan Mas Gibran justru akan semakin viral dan dicintai masyarakat. Saya yang akan berjuang mati-matian nanti 2029 untuk Mas Gibran. Siapa saja yang mendukung Mas Gibran, saya akan perjuangkan. Dan selama ini, sejak 2012 saya berjuang untuk Pak Jokowi dan keluarganya. Tidak pernah gagal. Tidak pernah gagal memenangkan mereka meraih kursi-kursi. Yang saya pedulikan adalah Pak Jokowi dan Mas Gibran. Karena mereka berdua adalah dua manusia yang diutus dari langit untuk menyelamatkan negara kita. Saya tidak percaya kepada Anies Baswedan. Saya tidak percaya kepada AHY. Saya tidak percaya kepada orang-orang yang menyatakan dirinya lebih hebat dari Mas Gibran. Tidak percaya. Saya hanya percaya kepada Pak Jokowi dan Mas Gibran. Siapa saja yang mendukung Pak Jokowi dan Mas Gibran, saya akan dukung. Sekalipun orang itu pernah menjatuhkan Pak Jokowi dan Mas Gibran. Kalau 2029 mendukung Mas Gibran, mendukung Pak Jokowi, saya akan dukung. Gak perlu saya dibayar. Tetapi kuar-kuar saya ada data dan faktanya. Tidak seperti sebelah, buzzer-buzzer sebelah bayaran itu. Asal mangap, asal bacot. Tujuannya supaya terkenal, supaya dibayar, supaya banyak duit. Haram bagi DJ anak jenderal memakan uang hasil fitnah seperti kalian. Gibran Rakabuming lahir di Solo, 1 Oktober 1987. Selepas menamatkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 1 Solo, Gibran melanjutkan pendidikan di Orchid Park Secondary School, Singapura. Kemudian melanjutkan di UTS Institute Sydney, lalu di Management Development Institute of Singapore. Lulus pendidikan dari Singapura, Gibran kembali ke tanah air untuk membaktikan diri di kampung halaman tercinta. Gibran berprofesi sebagai pengusaha, memiliki sejumlah merek, serta bidang usaha makanan dan minuman. Bersama sejumlah rekan, mendirikan perusahaan di bidang IT dan produk jas hujan. Dari pernikahan dengan Selvi Ananda, kini dikaruniai 2 anak, putra-putri, Jan Etes Sri Narendra, lahir 10 Maret 2016, dan La Lembah Mana, lahir 15 November 2019. Tangan tergepal menyongsong perubahan, menembus batas gapai kemajuan. Takkan menyerah, takkan pernah berhenti untuk negeri yang kita cintai. Gibran adalah contoh anak muda yang berani menyambut masa depan dengan langkah mandiri. Gibran, satu dari anak muda yang merupakan mayoritas masyarakat Solo hari ini dan esok hari. Ini adalah tanda zaman yang tak bisa dilawan.
Inilah waktunya anak muda di garis depan. Jaya selalu.